tapi alangkah baiknya sebelum kita memulai suatu pekerjaan atau pembelajaran, kita berdoa dulu kepada Yang Maha Kuasa agar semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran. Nanti saya yang berdoa ini, saya yang pimpin. Nah, untuk kelancaran kita semua, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan, agama, dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, berdoa sudah. Berarti sekarang saya akan mengecek terlebih dahulu kehadiran kelas DPTB 1 peserta negeri. Saya langsung saja tidak akan mengabsen satu-satu. Saya ingin menanyakan apakah semua hadir? Tidak hadir. Atau sama siapa? Satu siapa? Rizky. Apa? Kemudian siapa lagi? Siapa lagi? Saya. Berarti kan siswanya 36. 36 berarti yang tidak hadir karena ujian. Iya ya? Satu. Nah, ada yang tahu ujiannya kemana? Mudah-mudahan Rizky diberikan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam melaksanakan acara keluarganya. Nah, sekarang saya akan menyebutkan di sini tujuan pembelajaran yang akan kita lalui untuk hari ini. Kita akan belajar tentang bidang geometri. Jadi tujuannya adalah kalian semua atau siswa itu mampu memahami dalam menggambar sudut dan segi beraturan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah siswa itu mampu menggunakan peralatan gambar dengan baik, ya, sesuai dengan materi yang kita kaji kali ini. Kemudian saya mau bertanya dulu kepada kalian sebelum sebelum pembelajaran dimulai, yaitu apakah kalian masih ingat nggak kira-kira peralatan gambar teknik itu apa saja? Ya Pak, atau saya tanya lagi ke lumayan yang ininya. Kira-kira dalam pernah dengar nggak alat yang digunakan untuk membuat segi banyak apa yang digunakan? Ingat nggak? Penggaris, pensil, jangka. Sudah cukup 3 peralatan itu? Sudah. Jadi itu untuk mengecek sudutnya ya. Benar nggak? Kalau salah berarti diulang lagi sesuai prosedurnya. Kemudian kira-kira kalian ada yang tahu nggak contoh dari segi banyak itu apa saja? Segi 5 segi. Nah, baik. Karena tadi waktunya sudah agak terlambat ya, tapi nggak apa-apa. Berarti kalian sudah memahami ketika saya memberi pertanyaan pemancing tentang kira-kira dalam membuat sudut dan segitiga tema. Segi beraturan itu apa saja? Kalian tadi sudah menjawab jangka, kemudian star, kemudian pensil, dan satu lagi busur. Nah, kalian sudah paham. Nah, untuk selanjutnya kita coba bagi kelompok dulu ya. Kelompoknya heterogen, bercampur antara laki-laki dan perempuan. Silakan kalian tentukan kelompoknya sekarang. 5 ya, satu kelompok 5 orang. Kalau nanti ada yang sisa boleh 6. Jadi kalian sudah ada kelompoknya masing-masing. Satu kelompok itu 5 orang siswa, 5 anak.
Nah sekarang perhatikan oleh kalian di sini ya. Kita akan belajar tentang ini. Kemudian, nah kita lewat saja. Nah contoh seperti ini. Di sini ada suatu permasalahan. Kita anggap suatu permasalahan bagaimana sih cara membuat sudut, misalkan cara membagi sudut dua sudut yang sama atau ada sudut yang sama seperti gambar yang di depan. Kemudian permasalahannya ada lagi ini. Nah kalau yang ini ada sebuah sudut siku-siku, kita bagi menjadi 3 bagian yang sama. Nah, permasalahannya itu nanti kalian pecahkan dengan teman-teman, dengan kelompoknya. Bagaimana sih cara membuat sudut ini? Dari gambar ini contohnya bagaimana? Kemudian contoh lain, sama permasalahan yang lain ini. Bagaimana cara membuat segitiga sama sisi? Tahu sama sisi? Sisinya sama ya, membentuk sudut 60 derajat. Selanjutnya ini segi 5 beraturan. Nah, nanti saya akan membagikan LKPD. Di sini ada materi, tapi seandainya kalian tidak tahu dengan materi ini, boleh kalian kalau punya referensi yang relevan menggunakannya. Yang penting tahapannya dulu. Kemudian yang penting kalian nanti setelah misalkan membuat sudut, nanti sudutnya diukur benar atau tidak. Itu yang penting. Jadi bagaimana pengerjaan kita nanti selanjutnya akan menentukan nilai kita atau nilai kelompok. Ini juga ada yang namanya segi 6 beraturan. Segi 6 beraturan seperti ini. Baik. Selanjutnya kita lihat saya akan bagikan LKPD ya. Ini namanya LKPD, lembar kerja tadi. Jadi satu kelompok itu 1 orang. Pengerjaannya mungkin maksimal 20 menit ya. 15 atau 20 menit. Jadi peralatan kalian sudah bawakan. Oke. Saya bagikan. Ini coba kelompok ini. Ya, silakan di sini kalian cermati dulu permasalahan yang ada di dalam LKPD. Di sana ada materinya. Kalian boleh baca dulu, ya. Setelah dibaca, kalian lihat pertanyaan permasalahannya. Kemudian coba kalian jawab bersama kelompok. Nanti biasa setelah kalian berdiskusi, setelah kalian melakukan elaborasi, nanti silakan nanti tergantung waktu. Kalau waktunya memungkinkan, mungkin semuanya akan presentasi dan kelompok lain juga nanti akan menanggapi. Tetapi kalau waktunya misalkan sudah mepet-mepet, mungkin kita akan mengambil sampel beberapa kelompok. Coba ada pertanyaan dulu tentang ini. Oh iya. Enggak. Oh iya, ini bagus. Siapa namanya? Femi. Ya, Femi. Ada pelajaran ada pertanyaan dari Femi. Katanya pengerjaannya sendiri atau berkelompok? Sendiri atau satu? Pengerjaannya tapi kita bareng-bareng. Tapi semua kalian diskusi. Semua kerjasama karena nanti ada nilainya. Apakah kalian bisa mengidentifikasi? Apakah kalian mampu memecahkan permasalahan? Nanti apakah kalian bisa mempresentasikan hasil karya ke depan? Jadi semua anak nanti harus bisa karena nanti hubungannya dengan ada tes yang namanya tes sumatif di akhir nanti ya ada hubungannya. Coba.
Bahasa
Ini sudah dari APB. Kalian buat dikasih dulu dengan cara dipanjangkan yang ini di tengah. Kenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya ingin bertanya cara membuat yang garis G ke M nya gimana? Tadi yang bawahnya dengan kata ada. Ini sini. Nah, dari akan mengirim link itu Google Form ya ke kalian. Coba kalian isi, itu ada 5 soal. Silakan PG itu soalnya dikirim mulai dari sekarang. Per orang. Mulai dari sekarang sampai 10 menit dari sekarang. Coba perhatikan semuanya ke depan. Tadi kalian atau teman-teman kalian sudah mempresentasikan hasil karya selama 2 jam pelajaran ini. Saya sangat mengapresiasi sekali, saya sangat menghargai sekali apa yang telah Anda lakukan, walaupun ada yang presentasi atau belum. Jadi dalam pembelajaran itu bukan hasil yang diperoleh, tapi adalah proses bagaimana yang kita akan atau kita jalani dalam pembelajaran. Nah, sekarang feedbacknya bagaimana? Nah, misalkan jadi nantinya kalian kan saya lihat masih ya, mungkin sudah ada yang betul, sudah ada masih ada yang kurang betul itu pengerjaannya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana ketika misalkan kita disuruh untuk membuat suatu sudut 90 derajat kemudian dibagi 2, hasil karya kita dengan menggunakan pensil, listar dan jangka dengan langkah-langkah tertentu itu bisa dibuktikan dengan busur bahwa garis yang kita bikin adalah 45 derajat, begitu ya. Nah itu adalah seperti itu. Kemudian yang itunya, yang segi limanya juga sama. Berarti hasil karya kita artinya kita membentuk sebuah segi peraturan 5, maka panjang sisi-sisinya harus sama. Berarti kalau ada saja satu sisi yang panjangnya tidak sama, maka berarti ada kesalahan atau mungkin kesalahan yang kita tidak sadari. Mungkin ketika menempel jangkanya sejauh jangkanya kurang pas di titik yang kita tuju, atau si pensilnya kurang pas di titik yang akan kita lukis ya. Tapi secara keseluruhan terima kasih, kalian sudah baik. Nah sekarang kita ada di posisi penghujung karena tadi kita sudah melakukan tes sumatif beberapa soal. Berarti kita akan merefleksi tentang pelajaran kita hari ini ya. Kita akan bercermin apa sih yang sudah kita lakukan untuk hari ini gitu. Nah, berarti kalian nanti kalian barusan pagi selama 2 jam pelajaran ini mempelajari bagaimana membuat sudut dan segi beraturan. Bagaimana sih misalkan kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian membuat sudut yang membagi garisnya sama 45 derajat. Ada tahapan-tahapan. Tadi di sana materinya sudah ada di LKPD. Tadi kata saya, kalau seandainya materi ini tidak cocok dengan kalian atau kalian punya materi lain dari sumber yang relevan, silakan kalian gunakan sumber itu. Yang penting memudahkan kalian dalam pengerjaannya, ya. Nah, kemudian yang segi 5 juga sama. Ada misalkan suatu langkah-langkah tertentu yang hasilnya itu harus memenuhi bagaimana itu semua gambar yang kita maksud itu supaya baik. Yang terpenting adalah kehati-hatian kita dalam menggunakan jangka misalkan. Bagaimana cara kita mengplot sebuah jarum di titik yang kita tuju. Kesalahan kan seperti sana.
misalkan geser sedikit aja. Nah, itu kesalahan manual manusiawi memang tidak bisa kita hindarkan, ya. Nah, kemudian manfaatnya untuk apa sih? Misalkan kita melakukan hal-hal seperti ini. Kalian kan ada di keahlian DPIB, Desain Pemodelan Informasi Bangunan. Nanti bisa jadi arsitek, bisa jadi drafter, atau bisa jadi sipil, gitu ya. Yang nanti hubungannya memang dengan gambar. Nanti di DMA, di apa nanti urusan pasti dengan gambar, pasti gambar dasar. Ya. Nanti ke depannya itu kalau sesuai dengan jurusan, ini akan sangat berguna sekali buat kalian, ya. Karena ini pembelajaran gambar dasarnya ini bisa kalian gunakan di jenjang selanjutnya. Jadi bisa kalian gunakan di jenjang yang lebih tinggi lagi dari kalau kelas 10, 11, 12. Kalau nanti kalian kuliah, nah di kuliah itulah atau di tempat kerja itulah kalian bisa kalian bisa menggunakan ilmu dasar kalian ini. Walaupun ini ilmunya masih manual, kalian menggunakan pensil, menggunakan mistar, menggunakan jangka, menggunakan segitiga 60-30 derajat atau sama 45-45 derajat atau hal lainnya, dan yang lain misalkan sudah menggunakan perangkat lunak, misalkan AutoCAD. Nanti kalian akan belajar AutoCAD juga ya. Pernah dengar AutoCAD? Nah, jadi itu ilmu gambar ya. Nanti mungkin kalau yang lebih mudah itu menggunakan BIM, ya, Building Information Management. Nah, itu kesananya ke depannya. Kemudian mudah-mudahan kita semua dalam pembelajaran ini tadi saya sudah katakan yang penting di proses karya. Kalau di akhir itu gampang. Misalkan seorang guru prakarya menyuruh siswanya coba buat misalkan tas guna. Kalau melihat penilaiannya di akhir, maka siswa itu tinggal menilai aja, ini kasih saya bagus nggak? Nilainya gede kan? Karena gurunya menilainya hasil akhir. Tapi ada juga guru yang menilainya di proses. Jadi walaupun hasilnya kurang baik, tapi ketika proses itu berjalan, kalian berdiskusi, kalian berpikir, memecahkan permasalahan, mempresentasikan di depan. Walaupun hasil akhirnya ada sedikit kekurang pasan dari jawabannya sebetulnya, itu tidak menjadi masalah, ya. Kemudian mungkin itu sedikit refleksi dari saya tentang pembelajaran untuk hari ini. Nanti pembelajaran selanjutnya mungkin kita akan belajar materi selanjutnya mungkin ke proyeksi, ya, ortogonal. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana memproyeksikan 3 dimensi yang ada atau apa, gitu ya. Nah, mungkin sebelum saya tutup untuk pembelajaran kali ini, apakah ada yang ditanyakan? Cara refleksi, apakah kalian ingin merefleksikan juga hasil pembelajaran kali ini? Tidak ada, Pak. Tidak ada? Sudah cukup? Saya tanya yang lain. Sudah cukup? Sudah cukup. Baik, kalau begitu terima kasih atas perhatian kalian. Maaf kalau saya ada salah kata, ya. Kalau apa, mudah-mudahan pembelajaran hari ini sangat bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.